Tapi kayak mungkin bacaan jurnal, tapi kayak dipersilahkan untuk share screen. Iya, itu screen dong. Tapi moderator sudah kelihatan. Kita juga bilang Tapi moderator sudah kelihatan? ya sudah kelihatan. Ya baik, jadi sekarang saya akan ke pembacaan jurnal. Jadi jurnal saya itu berjudul Prevalence, Characteristics, and Risk Factors of Moderate or High Hyperopia Among Multi-Ethnic Children 6 to 72 months of age. Jadi untuk abstraknya itu, tujuannya itu untuk mendeskripsikan prevalensi karakteristik mata dan faktor risiko terkait hiperopia sedang hingga tinggi pada anak usia dini. Desain penelitian itu analisis gabungan pada peserta individu dari studi berbasis populasi. Pesertanya adalah anak-anak multi etnis berusia 6 hingga 72 bulan yang berpartisipasi dalam 4 studi penyakit mata pediatrik berbasis populasi tersebut. Metodenya itu studi yang dikumpulkan melakukan wawancara orang tua yang sebanding dan pemeriksaan mata termasuk autorefraksi psikoplegik. Kehadiran hiperopia ditentukan berdasarkan kesalahan refraksi psikoplegik pada mata yang lebih buruk. Analisis multivariat dilakukan untuk mengevaluasi hubungan faktor risiko potensial dengan risiko hiperopia. Pengukuran hasil utama, prevalensi dan rasio ganjil dari hiperopia sedang sampai tinggi lebih atau sama dengan 4 dioptrik. Hasil yang ditemukan refraksi psikoplegik selesai pada 15.051 anak usia 6 sampai 72 bulan. Di antara anak-anak ini, prevalensi keseluruhan dari hiperopia sedang sampai tinggi itu lebih atau sama dengan 4 dioptri. Pada mata yang lebih buruk adalah 3,2%, di mana interval kepercayaannya itu 95%, 2,9% sampai 5%. Terhitung 15,6% dari semua hiperopia itu lebih atau sama dengan 2 dioptri. Di antara anak-anak dengan hiperopia sedang hingga tinggi, kedua mata terpengaruh pada 64,4%, di mana 28,6% menunjukkan isometropia sferi 1 dioptri atau lebih, dan 19,5% menunjukkan astigmatisme 1,5 dioptri atau lebih. Di antara anak-anak berusia 36 hingga 72 bulan dengan hiperopia sedang hingga tinggi, 17,6% memakai kacamata. Prevalensi hiperopia sedang hingga tinggi terdapat lebih sedikit pada anak berusia 12 hingga 23 bulan dan relatif stabil pada anak berusia 24 bulan ke atas. Ras dan etnis, kulit putih, non-Hispanik, dan Hispanik, riwayat keluarga strabismus, ibu yang merokok selama kehamilan, dan menjadi peserta penelitian di Amerika Serikat dikaitkan dengan risiko yang lebih tinggi dari hiperopia sedang hingga tinggi. Kesimpulannya itu, dengan mengumpulkan studi yang dirancang serupa, konsorsium dari review jurnal ini memberikan perkiraan yang kuat tentang prevalensi hiperopia sedang hingga tinggi pada populasi umum dan menunjukkan bahwa pada anak-anak berusia 6 hingga 72 bulan hiperopia sedang hingga tinggi tidak jarang terjadi dan prevalensinya tidak berkurang seiring bertambahnya usia. Faktor risiko untuk hiperopia sedang hingga tinggi berbeda dari hiperopia rendah hingga sedang pada anak-anak prasekolah dengan riwayat keluarga strabismus dan ibu yang merokok selama kehamilan lebih terkait erat dengan hiperopia sedang hingga tinggi daripada hiperopia rendah hingga sedang. Jadi untuk pendahuluannya itu, hiperopia, terutama hiperopia sedang hingga tinggi, telah dikaitkan secara negatif dengan perkembangan penglihatan anak-anak, berbagai fungsi visual dan kinerja akademis. The Vision in Preschoolers Hyperopia and Preschooler Study menemukan bahwa proporsi anak-anak dengan fungsi visual yang berkurang seperti ketajaman visual, stereoaktivitas dekat, respons akomodatif atau kombinasinya meningkat dari 17% pada anak-anak emetropik menjadi 82% pada anak dengan hiperopia yang tidak lebih dari 4 hingga 6 dioptri.
Mereka juga menemukan bahwa 4 dioptri atau lebih dari hiperopia yang tidak dikoreksi dikaitkan dengan kinerja yang lebih buruk pada tes literasi dini pada anak-anak usia 4 dan 5 tahun. Deteksi dini dan pengobatan hiperopia dapat membantu mengurangi dampak buruk hiperopia pada anak kecil. Metodenya itu jadi seperti yang saya sebutkan tadi, ini dia membandingkan 4 studi, di mana keempat studi ini memiliki kriteria inklusi yang memenuhi kriteria inklusi sebagai berikut. Studi berbasis populasi dilakukan di antara anak-anak usia prasekolah, melakukan pemeriksaan mata yang komprehensif dan standar pada semua peserta yang memenuhi syarat dan hasil yang dinilai di kedua mata, dan yang keempat itu menilai faktor risiko potensial secara cukup rinci. Keempat studi yang dinilai itu dari Population Based Pediatric Eye Disease Study Consortium, the Multi-Ethnic Pediatric Eye Disease Study yang disingkat MEPEDS yang dilakukan di Los Angeles, California. Yang kedua itu The Baltimore Pediatric Eye Disease Study yang dilakukan di Baltimore, Maryland. Yang ketiga itu Strabismus, Amblyopia, dan Refractive Error in Singaporean Children Study yang dilakukan di Singapura. Dan yang keempat itu The Sydney Pediatric Eye Disease Study yang dilakukan di Sydney, Australia. Analisis kohort terdiri dari semua anak yang refraksi sikloplegiknya dapat diandalkan. Anak-anak yang didiagnosis dengan sindrom Down atau cerebral palsy yang dilaporkan itu dikeluarkan dari analisis ini. Jadi tabel pertama ini dia juga menunjukkan total dari jumlah anak yang berpartisipasi berdasarkan ras, gender, dan usia. Yang kedua ini di sini dia mulai membandingkan dari keempat studi tadi. Yang pertama itu pada ras dan ethnicity. Ditemukan anak-anak dengan low to moderate hiperopia itu ditemukan terdapat 748. Dan ditemukan lebih banyak low to moderate hiperopia pada non-Hispanic white. Sedangkan pada moderate to high hiperopia ditemukan lebih banyak diderita oleh Hispanic white. Dan berdasarkan gender, pada low to moderate hiperopia ditemukan lebih banyak di perempuan, dan moderate to high hiperopia ditemukan lebih banyak di male. Berdasarkan usianya tadi kan itu 6 sampai 72 bulan, kemudian dia bagi lagi menjadi 6 kelompok, 6 sampai 11 bulan, 12 sampai 23 bulan, 24 sampai 35, 36 sampai 47, 48 sampai 59, dan 60 sampai 72. Dan berdasarkan pembagian kelompok ini, anak-anak yang menderita low to moderate hiperopia itu paling banyak ditemukan di usia 48 sampai 59 bulan. Dan pada moderate to high hiperopia itu paling banyak ditemukan pada anak 48 sampai 59 juga. Dan yang ini dia membandingkan refractive error pada mata yang lebih buruk. Pada low to moderate itu ditemukan refractive errornya itu pada mata yang lebih buruk itu 2,59 dioptri, dan pada moderate to high itu yang paling buruk dia ditemukan 5,1, rata-ratanya itu 5,19 dioptri. Dan pada mata yang lebih baik, yang lebih sehat, itu ditemukan 2,23 dioptri, dan moderate to high itu 4,36 dioptri. Terus dia juga menilai astigmatismenya, dimana ditemukan pada low to moderate itu 264 dan moderate to high itu 94. Di sini juga dia menilai axial length dalam milimeter itu pada low to moderate 21,6, pada moderate to high itu 20,8, dan pada corneal power itu pada low to moderate itu 43,9 dan moderate to high itu 43,7. Dan yang ini juga penting itu kurvatura dari corneal radiusnya pada low to moderate itu 7,7 dan moderate to high itu 7,74, serta axial length dan corneal curvature radius itu
pada lutut moderat 2,81 mm dan moderat tular itu 2,69 mm. Dan kemudian ini dia juga memberikan perhitungan odds ratio berdasarkan kelompok tadi. Yang ingin saya tambahkan di sini itu dia menambahkan maternal smoking during pregnancy, di mana rata-rata pasien anak-anak yang menderita hiperopia itu memiliki ibu yang merokok selama persalinan. Dan ini juga riwayat keluarga dengan strabismus juga itu berhubungan terhadap terjadinya hiperopia. Terus yang ini grafiknya yang membandingkan antara dua kelompok umur. Yang bermakna di sini itu yang F, di mana jika dibandingkan pada yang F itu quantity level yang yaitu dioptrinya, jika dibandingkan pada usia 6 sampai 11 bulan terjadi regresi hingga mencapai usia 60 sampai 72 bulan. Kemudian diskusinya ini, penelitian ini menemukan hiperopia sedang hingga tinggi tidak jarang terjadi pada anak kecil dan prevalensinya tidak menurun seiring bertambahnya usia. Riwayat keluarga strabismus dan ibu yang merokok selama kehamilan, terutama ibu yang merokok yang bertahan hingga trimester ketiga, dikaitkan lebih kuat dengan hiperopia sedang hingga tinggi daripada hiperopia rendah hingga sedang dan dalam kohort gabungan ini. Ras dan etnis kulit putih non-Hispanik dan Hispanik dikaitkan dengan resiko hiperopia sedang hingga tinggi yang lebih tinggi bahkan setelah memperhitungkan faktor-faktor lain. Anak-anak kecil dengan hiperopia sedang hingga tinggi memiliki resiko yang jauh lebih tinggi untuk terkena strabismus, penurunan ketajaman visual, stereoakuitas dekat dan respons akomodatif, dan defisit dalam literasi awal. Oleh karena itu, pengawasan yang lebih baik untuk identifikasi awal dan pemantauan ketat oleh profesional perawatan mata diperlukan untuk anak-anak ini. Selain itu, dengan menderita anisometropia atau astigmatisme, selain hiperopia dapat meningkatkan risiko strabismus atau amblyopia lebih lanjut. Selain mengkonfirmasi laporan sebelumnya tentang hubungan antara ibu yang merokok selama kehamilan dan risiko hiperopia yang lebih tinggi dan jumlah hiperopia yang lebih besar, penelitian ini juga menemukan bahwa bahkan hanya dengan merokok tingkat sedang dengan jumlah kurang dari 5 batang per hari dari ibu selama kehamilan memberikan peningkatan risiko hiperopia sedang hingga tinggi. Dan merokok pada trimester ketiga mungkin menjadi penentu yang lebih penting dari resiko hiperopia sedang hingga tinggi daripada merokok di awal kehamilan. Temuan hubungan antara riwayat keluarga dengan strabismus dan risiko hiperopia sedang hingga tinggi yang lebih tinggi tidak mengherankan. Diketahui bahwa hiperopia, terutama hiperopia sedang hingga tinggi, merupakan faktor risiko yang kuat untuk esotropia. Hiperopia sedang hingga tinggi tidak jarang terjadi pada anak-anak berusia 6 hingga 72 bulan dan prevalensinya tidak menurun seiring bertambahnya usia. Sebagian besar dari anak-anak dengan hiperopia sedang hingga tinggi ini menunjukkan anisometropia atau astigmatisme. Ibu yang merokok terus-menerus hingga trimester ketiga dikaitkan dengan resiko hiperopia sedang hingga tinggi yang jauh lebih tinggi. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengklarifikasi pola longitudinal perubahan refraksi pada anak usia dini dan mekanisme biologis yang mendasari hubungan antara paparan gestasional terhadap asap tembakau dan hiperopia, dan untuk mengkarakterisasi faktor sosial atau lingkungan lain yang dapat menjelaskan variasi dalam penyesuaian risiko hiperopia pada penelitian yang berbeda. Sekian pembacaan jurnal dari saya kembalikan ke moderator. Baik, kakak dan teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan tentang jurnal yang tadi dibawakan? Saya persilahkan untuk bertanya. Ada izin bertanya? Iya, silakan. Berdasarkan data dari jurnal, kira-kira kapan waktu ideal agar anak itu dapat mulai di screening untuk hiperopianya? Terima kasih. Baik, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Zara. Meskipun di penelitian ini tidak menyelidiki bagaimana kesalahan refraksi setiap anak berkembang di usia prasekolah,
Tapi dari distribusi kelainan refraksi di berbagai kelompok usia ini dapat ditemukan perubahan terkait usia. Yang pertama itu anak-anak dengan tingkat kelainan refraksi awal yang berbeda dapat mengalami perubahan perkembangan refraksi yang berbeda hingga usia 6 hingga 72 bulan. Meskipun mata rabun dapat mengalami pergeseran hiperopik progresif ke arah metropia selama beberapa tahun pertama kehidupan, mata hiperopik dapat mengalami pergeseran rabun sebagian besar pada tahun pertama kehidupan. Yang kedua itu pada penelitian ini ditemukan kemungkinan kelainan refraksi itu tidak berubah secara signifikan antara usia 3 dan 5 tahun. Akibatnya seperti yang ditunjukkan oleh perkiraan prevalensi di jurnal ini, prevalensi hiperopia sedang hingga tinggi itu tetap stabil atau hanya sedikit meningkat pada anak-anak berusia 2 tahun ke atas. Jadi teman ini menunjukkan kalau screening untuk hiperopia itu dapat dimulai sejak usia 2 tahun. Tapi ini masih perlu lagi penelitian lebih lanjut. Bagaimana dari penanya? Terima kasih Saudari Elsa. Ya baik teman-teman, ada lagi yang ingin bertanya? Saya mau bertanya, Iya kamu. bagaimana perbedaan ras dan etnis dapat mempengaruhi prevalensi hiperopia? Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak. Tadi ditemukan di jurnalnya terdapat variasi prevalensi hiperopia berdasarkan rasnya, di mana anak-anak non-Hispanik dan Hispanic white memiliki resiko hiperopia yang lebih tinggi daripada anak-anak kulit hitam di Amerika dan pada anak-anak yang beras Asia. Perbedaan ras dan etnis ini konsisten di seluruh penelitian yang dibandingkan tersebut dan bersifat tetap setelah mengendalikan faktor resiko intervensi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa faktor genetik dan ras itu berperan penting dalam prevalensi hiperopia. Pada resiko hiperopia yang lebih tinggi pada orang non-Hispanic white mungkin sebagian disebabkan karena panjang aksialnya yang lebih pendek, sedangkan prevalensi hiperopia yang lebih tinggi pada Hispanic white mungkin lebih disebabkan oleh kelengkungan kornea yang lebih datar dan tidak proporsional. Pengamatan dari tadi di jurnalnya didapatkan bahwa pada orang Hispanic white itu dia memiliki corneal radiusnya yang lebih besar dan kekuatan kornea lebih sedikit dan orang Asia dan Hispanic white itu memiliki panjang aksial lebih panjang dan ditemukan konsisten dengan penelitian sebelumnya. Pengamatan pada anak-anak Asia yang memiliki panjang aksial lebih panjang daripada kelompok keras atau etnis lain bahkan pada usia prasekolah menunjukkan bahwa orang Asia itu lebih cenderung mengalami miopia bahkan sebelum terjadinya pergeseran miopia di usia sekolah. Baik, bagaimana dari penanya? Ya, kasih. Ya baik teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada yang masih ingin bertanya kepada pemateri. Iya, tapi Dok mungkin ada tambahan Dok, mohon arahan Dok. Ya, sudah nggak ada pertanyaan lagi ya, ada 2 pertanyaan aja. Ya, yang semangat kalau tanya itu pengen taunya banyak, jangan tidur-tiduran. Ya bagus ya, sama majunya. Coba tampilin lagi cara membaca jurnal. Coba tampilkan judul pertama. Share screen Elsa. Cara membaca jurnal pertama itu dengan dibuka. Saya membacakan jurnal yang dimuat di majalah apa, ya. Untuk yang lainnya juga gitu ya, karena membaca jurnal membacakan. Ya, ini jurnal di mana?
ngambilnya AO ya, tahun berapa disebutkan, tahun berapa ini. Kemudian siapa yang nulis, koas, PPDS atau Prof. Nah, kan ada banyak itu yang nulis. Nah, bisa juga dokter public health, bisa juga. Di bawahnya biasanya 1.12 itu siapa? Nah, ini penelitian deskriptif apa analitik. Nah, tahun 2019 ya. Nah, ini adalah penelitian deskriptif untuk mengetahui karakteristik. Nah, risiko. Kalau menyangkut pertanyaan tadi, yang kedua, kenapa ras etnik menyebabkan hiperopia? Nggak bisa dijawab pada penelitian ini, karena kalau penelitian deskriptif seperti ini itu menjawab how, what, when, who, siapa, kapan, di mana. Kalau ada penelitian analitik, why, mengapa, mengapa kok pada ras ethnicity mempengaruhi, itu baru bisa jawab. Belum ada. Kalau nanti mau meneliti analitik, ras analitik ini silakan dilanjutkan dari dasar ini, dianalita, dicoba merubah etnik ras, bisa apa enggak gitu. Tapi kayaknya nggak bisa kalau menggunakan itu. Jadi ini risiko-risiko hipermetro pada ras apa yang paling banyak, etnik apa yang banyak, itu kalau jawab ya dari penelitian deskriptif ini. Kemudian ada pertanyaan bagus, kapan screening pada pasien hiperopia? Ini tugas dokter umum di puskesmas ya. Kapan? Bagaimana periksanya? Kan itu tugasnya sebagai promotif, preventif, jangan sampai terlambat, jangan sampai juling. Tadi disebutkan di referat yang pertama, pada anak-anak banyak hiperopia, hipermetro banyak pada anak-anak. Pertanyaannya sekarang, pada umur berapa anak-anak itu visusnya 5/5, visusnya 6/6, visusnya 20/20 seperti orang dewasa. Saya ulang lagi, pada usia berapa anak-anak itu matanya melihatnya seperti orang dewasa? 6/6, 5/5, 20/20, 1.0. Maaf, 1.0, iya betul. Ada yang bisa jawab umur berapa normal? Tapi dok, kalau untuk yang 20/20 tadi dok, dia normalnya pada usia 5 tahun dok. Nah, itu dia. Jadi umur 3 tahun, 2 tahun itu nggak bisa 5/5. Jadi 5/5 itu sama dengan 6/6 ya. 6/6 itu sama dengan 20/20 ya. Itu pemeriksaan referensi menggunakan 5 meter, 6 meter, 20 inci, 20 kaki, macam-macam ya. Jadi pada bayi bisa melihat muka ibunya itu umur berapa, bisa mengenali orang luar datang itu berapa. Itu hiperopia karena bola matanya kecil, belum besar, diameternya kecil. Bisa menangkap ya. Iya dok. 5/60 umur berapa dia? Umur 2 tahun. Normalnya harus kalian tahu dulu sebelum melakukan screening. Pada anak-anak 4 tahun gimana? Kalau ada ibunya nanya ke dokter di puskesmas, dok, anak saya itu normal apa enggak melihatnya? Dok, anak saya itu juling. Coba dok dilihat. Sering itu pada umur 1 bulan. Kalian periksanya gimana? Tanda-tandanya kalau sudah, tadi kan disebutkan kan juling, ya, strabismus di jurnal apa di referat tadi. Itu kalau udah terlambat jadi juling, tidak mengetahuinya. Gimana cara sederhana melihat
Ini normal apa enggak? Khususnya hiperopia apa enggak? Kalau sudah SD, umur 6 tahun, 7 tahun, bisa baca gampang, kalian pakai Snellen card. Ya, bisa kan? Kalau udah bisa baca sampai bawah berarti normal. Kalau bayi gimana? Pemeriksaan bayi. Ada yang bisa jawab? Pembicara bisa bantu biar teman-temannya tahu juga sepengetahuannya gimana? Tapi dok, pada anak-anak mungkin dok kan memang dia normalnya belum bisa melihat secara normal dok. Jadi yang penting pada anak bayi itu dia bisa mengikuti gerakan dari benda yang kita arahkan, pada anaknya dok. Ya, terus kalau juling pemeriksaannya gimana? Juling apa enggak? Strabisme apa enggak gimana? Tapi dok mungkin dengan cara memfokuskan penglihatan anak di jarak dekat dok, dan kita melihat jarak pupilnya bagaimana dok. Ya, sudah betul ya. Jadi prinsip dasarnya kalian harus tahu umur berapa normalnya, ya. Pada 1 minggu sampai 1 bulan, seperti yang dibilang Elsa tadi, betul pakai benda yang ikuti apa enggak. Terus kalau pada anak 5 tahun itu banyak, ya, bisa pakai Landorfling atau gambar-gambar, ya, huruf C, terus gambar ini payung, ini kapal, itu bisa ada bentuk gambarnya sesuai dengan perkembangan umurnya. Terus untuk julingnya kalian harus menguasai teknik. Di logbookmu itu ada keterampilan 4A. Ada yang bawa logbooknya, ada yang bawa itunya. Ada di situ disebutkan pemeriksaan corneal reflex image. Ada yang bawa buku di mejanya? Ya, kalian harus menguasai corneal reflex image, melihat bayangan di kornea. Jadi caranya ambil senterkan di dahinya, di kepalanya. Lihat bayangan center itu di puncak korneanya. Seperti yang disebutkan kasarnya juga itu maksudnya. Jadi Hirschberg test namanya ya, sederhananya gitu. Dengan disenterkan ke anaknya di dahinya. Kalian lihat bayangan kanan kirinya mata itu di center persis di puncak tengahnya enggak? Itu namanya corneal reflex image ya. Itu melihatnya. Kalau di tengah udah betul, tapi kalau ternyata ininya di tengah, satunya di pinggirnya pupil, nah itu tanda juling. Tapi tadi kan disebutkan ada juling atau hiperopia manifest, ada yang laten. Nah kemudian kalian harus menguasai logbook berikutnya, pemeriksaan berikutnya, cover and cover test. Dibagikan nggak logbooknya? Tahu nggak? Itu juga kompetensi 4A. Ada yang bisa jawab? Di buku ada bukunya nggak? Tapi dok, selama metode daring tidak dibagikan logbook. Ya udah, masalahnya itu ya. Itu ada itu, filenya kan bisa minta dikirimkan. Nanti cari ya, Hirschberg test, corneal reflex image, cover and cover test. Itu harus kalian kuasai untuk mengetahui dia hiperopia, strabismus akibat dari hiperopia yang terlambat. Ya, itu harus kalian menguasai. Nanti Dr. Marianti menjelaskan khusus ya, ada video-videonya. Itu ya. Kemudian apa lagi? Sudah ya, itu aja pertanyaan kedua. Ya, terus apa lagi tadi? Ya, jurnalnya itu. Ya, sudah cukup. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, dilanjutkan laporan kasus. Silakan.